Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 6 SD Cengkareng Barat 03 pagi. Hari ini kita akan memulai pembelajaran jarak jauh seperti biasa. Kita akan membahas pelajaran tema 1 untuk tema 3 di pembelajaran kedua. Simak baik-baik ya videonya. Tujuan pembelajaran hari ini antara lain: setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Kedua, siswa mampu menuliskan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan pewarnaan dan desain atau motif patung. Keempat, dengan menggunakan bahan pewarna yang ada, siswa mampu mewarnai dan membuat patung. Hubungkan dengan menggunakan tanda panah yang menghubungkan antara sikap dengan Pancasila yang sesuai. Sikap yang pertama membantu teman saat jatuh dari sepeda. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Keempat, menghormati teman saat beribadah. Dan yang kelima, bangga saat mengenakan batik. Kita lihat gambar dari kelima Pancasila. Yang pertama, gambar bintang. Kedua, gambar rantai. Ketiga, gambar pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Dan yang kelima, padi dan kapas. Kita hubungkan ya antara sikap dengan sila-sila Pancasilanya. Membantu teman saat jatuh dari sepeda adalah contoh sikap yang termasuk dari penerapan sila ketiga Pancasila. Menghargai karya orang lain adalah penerapan dari sila kelima Pancasila. Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi adalah contoh dari penerapan sila keempat Pancasila. Menghormati teman saat beribadah adalah contoh dari penerapan sila pertama Pancasila. Bangga saat mengenakan batik adalah contoh dari penerapan sila kedua Pancasila. Nah, itulah beberapa sikap atau contoh kita sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kamu juga telah mempelajari makna sila-sila Pancasila. Kamu juga telah mempelajari contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan kita antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapannya, sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia, misalkan orang hutan. Orang hutan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban dari seluruh warga negara Indonesia. Di sini ada contoh lain, penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan antara lain. Yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dari sikap ini mencerminkan dari penerapan sila pertama Pancasila. Yang kedua, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Nah, penerapan sila tersebut merupakan penerapan dari sila ketiga Pancasila. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Nah, ini termasuk dari penerapan dari sila keempat Pancasila. Nah, itulah contoh lain penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan. Kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayangi hewan. Pernahkah kamu mengobati hewan yang luka? Nah, di sini ada teks cerita tentang merawat dan melindungi hewan yang termasuk ke dalam penerapan sila pertama Pancasila. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina sedang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang berpergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola.
adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Teks cerita tersebut bisa kalian baca lagi di buku tema kalian di halaman 128. Nah, tugas kalian, tuliskan pendapatmu tentang sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila. Kamu jelaskan ya pendapat kamu terhadap sikap Lina. Yang kedua, apa yang kamu lakukan apabila menjadi Lina? Nah, apa yang kamu lakukan jika kamu menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila? Ini juga kamu harus isi ya. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di classroom lalu dikirim ke guru kalian. Teknik pewarnaan patung. Sebelumnya kita telah belajar tentang perencanaan atau cara merancang patung. Kita lihat ya. Nah, di sini ada teknik pewarnaan patung. Patung adalah benda 3 dimensi, karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Tujuannya biasanya untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Di sini ada jenis-jenis patung. Kita lihat ya. Ada jenis relief. Nah, relief merupakan jenis patung tertua yang bisa dijumpai di dinding candi atau pada bangunan, atau ada yang melekat pada benda dari peninggalan zaman dahulu. Yang kedua adalah patung 3 dimensi, yang merupakan salah satu jenis karya patung yang dapat dilihat dari sudut manapun dan masih ada hingga sekarang. Patung 3 dimensi biasanya kita dapat temui pada kuil-kuil hasil dari peninggalan Yunani kuno, Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, patung kinetik. Patung kinetis adalah jenis patung 3 dimensi di mana patung ini merupakan patung yang bisa bergerak dengan bantuan mesin, seperti patung yang bisa mengeluarkan air yang disebut dengan patung kinetis. Selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk patung. Yang pertama ada bentuk freestanding. Yang kedua ada bentuk zonde. Yang ketiga ada bentuk torso. Yang keempat ada bentuk bos atau sedada. Yang kelima ada bentuk kepala. Kita lihat ya gambar-gambarnya dari bentuk patung tersebut. Nah, yang pertama adalah patung freestanding. Ini contohnya, merupakan patung yang menampilkan dari atas kepala sampai dengan ujung kaki yang berdiri tegak. Yang kedua adalah patung zonde. Ini contohnya, merupakan jenis patung yang menampilkan sebagian dari objeknya seperti seorang yang sedang duduk atau tiarap. Nah, di sini ada sebagian objeknya yang sedang duduk di atas kuda. Yang ketiga adalah torso. Mungkin kalian pernah melihat ya bentuk patung ini, yang sering kalian lihat biasanya kalau di pasar tuh banyak. Nah, patung ini biasanya digunakan untuk yang namanya penelitian, atau biasanya patung ini digunakan untuk pada manekin pakaian. Kita lihat ya, patung ini menampilkan sebagian badan seperti menampilkan bagian dada sampai pinggang yang tidak memiliki kepala. Sekarang ini sering ditemui pada manekin pakaian. Biasanya kita lihat di pasar-pasar itu ada patung. Nah, itu namanya torso. Itu sama seperti bagian dari patung torso.
Yang keempat adalah bos atau sedada. Merupakan patung yang menampilkan setengah badan saja, seperti tampilan dari kepala sampai dada. Nah, itu contohnya. Yang kelima adalah patung kepala. Merupakan patung yang hanya menampilkan sebagian kepala yang menjadi objeknya saja. Nah, itulah bentuk-bentuk patung yang tadi sudah Ibu jelaskan dengan contoh-contohnya. Ada dua jenis teknik pewarnaan. Pertama, teknik akuarel. Teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Warna yang tipis didapat dengan menambahkan lebih banyak air. Yang kedua, ada teknik plakat. Teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Cat yang dipakai biasanya cat poster atau cat akrilik. Nah, berarti ada dua jenis teknik pewarnaan dari patung ya. Ayo berkreasi. Sebelumnya, kamu telah membuat patung Nusantara dari tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin buatanmu. Sekarang, tugas kalian adalah memberi motif atau warna pada patung tersebut agar terlihat menarik. Siapkan alat dan bahannya ya, sebagai berikut. Bahannya di sini ada cat akrilik atau cat minyak, berbagai warna sesuai selera, 2 koran bekas untuk alas bekerja, 3 air untuk campuran, keempat patung Nusantara yang telah kering. Nah, berikutnya ada peralatannya, ada kuas, besar, kuas tergantung kebutuhan ya. Yang kedua palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Langkah pewarnaannya, pertama, campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. Aduk dalam palet atau wadah lain. Pastikan patung Nusantaramu sudah kering dengan sempurna ya. Warnai patungmu sesuai dengan selera. Nah, itulah tugas hari ini. Bagaimana cara untuk mewarnai atau memberi motif pada sebuah patung atau karya seni. Nah, itulah pembelajaran atau pembahasan yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat dan tetap rajin belajar di rumah. Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.